Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratu Soliha, mahasiswi Psikologi Islam semester 7 dari UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan mata kuliah pengantar Psikologi Islami, saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional bertemakan Psikologi Islami. Judul dari artikel jurnal yang saya review kali ini adalah The Effectiveness of Generalized Anxiety Disorder Intervention Through Islamic Psychotherapy The Preliminary Study, yaitu efektivitas intervensi gangguan kecemasan umum melalui psikoterapi Islam studi pendahuluan. Identitas artikel jurnal. Penulisnya yaitu C. Haslina binti Abdullah, Zarina binti Zainin Abidin, Wan Syakira Merhisan, Rafiza Kesil, Wan Nurli Razali, dan Muhammad Zaid Mohsin. Afiliasi berasal dari Universitas Teknologi Mara Malaysia dan Universitas Sains Malaysia. Nama jurnalnya adalah Asian Social Science Volume 9 nomor 13 halaman 157 sampai dengan 162. Tahun terbit yaitu tahun 2003, penerbitnya adalah Canadian Center of Science and Education. Latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi atas kecemasan merupakan perasaan yang biasa dialami oleh manusia. Kecemasan ini menyebabkan orang selalu hidup dalam ketakutan, ketegangan, dan stres. Kecemasan ini dapat dialami oleh siapapun. Bagi mereka yang terpengaruh dengan kecemasan, akan mengalami perubahan perilaku dan emosi dalam diri mereka. Gangguan ini muncul ketika seseorang mengalami kekhawatiran atau ketegangan yang ekstrim dan berlebihan. Namun dalam konteks pendidikan, kecemasan merupakan gangguan psikologis yang biasa dialami oleh mahasiswa. Generalized Anxiety Disorder merupakan gangguan yang paling sering dialami seseorang. Menurut DSM edisi 4 tahun 1994 dan Anxiety Disorder Association of America tahun 2004 mengklasifikasikan gangguan kecemasan menyeluruh ini sebagai salah satu bentuk neurosis. Meskipun begitu, Islam memandang ini sebagai psikosis karena melibatkan spiritual seseorang. Gangguan kecemasan menyeluruh adalah akibat dari tekanan mental dan emosional. Reaksi ini disebabkan oleh kegagalan seseorang menangani sikap dan emosi positif terhadap kejadian dan permasalahan yang terjadi dalam hidup. Karena individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah, hal ini dapat memicu penyakit fisik, spiritual, dan gangguan mental lainnya seperti kecemasan, menurut Najmuddin tahun 2006. Sampai saat ini, belum ada penelitian khusus yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama mengapa mahasiswa di Malaysia menderita Generalized Anxiety Disorder, serta tidak adanya strategi efisien yang diidentifikasi untuk mengatasi masalah ini. Dasar teori. Menurut Encyclopedia of Mental Disorders tahun 2007, gangguan kecemasan menyeluruh atau gangguan kecemasan umum ini dikarakteristikkan sebagai tersebar dan kronis, yang dirangsang oleh faktor-faktor atau penyebab yang spesifik. Para penderita mungkin mengkhawatirkan berbagai hal penting dalam rutinitas kehidupan sehari-hari mereka, sehingga sulit bagi pasien untuk mengalihkan fokus mereka dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Menurut DSM 4 tahun 2000 menjelaskan bahwa GAD ini adalah penyakit kronis yang melibatkan rasa takut dan cemas terhadap aktivitas apapun dalam waktu minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan. Banyak penelitian menjelaskan bahwa GAD ini secara umum disebabkan oleh beberapa faktor kunci, yaitu genetik, reaksi kimia yang terjadi di otak, dan tekanan dari lingkungan. Sekitar 40 sampai dengan 50% anak muda dan orang dewasa mewarisi GAD ini dari orang tuanya. Tidak ada penelitian spesifik mengenai penyakit ini di kalangan mahasiswa di Malaysia. Kemudian ada beberapa hal yang menyulitkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi GAD ini. Meskipun begitu, di antara faktor-faktor yang membuat mahasiswa sering mengalami stres dan kecemasan adalah tekanan akademik, peraturan universitas, program dan aktivitas yang ada di kampus, hubungan sosial dengan keluarga dan teman, masalah kesehatan dan interpersonal, dan kehilangan seseorang yang dicintai. Menurut Muhammad Ujman Najati tahun 1992 dan Harusani Haji Zakaria tahun 2004 menemukan bahwa rasa takut akan cemas seseorang individu ini dapat disebabkan oleh sikap kodratnya sendiri. Karena kurangnya aspek spiritual, seseorang mungkin merasa kurang damai dan hal ini menyebabkan depresi, psikosis, neurosis, fobia, dan lain-lain. GAD ini dapat ditangani dengan farmakologi dan psikoterapi barat. Namun obat-obatan modern diketahui memberikan resiko jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang.
Cara penanganan lain berupa Cognitive Behavioral Psychotherapy atau CBT juga dilakukan oleh psikiater, namun hanya meninggalkan dampak yang parsial bagi pasien. Sehingga alternatif lain atau pengobatan komplementer ini mungkin diperlukan untuk menggantikan pengobatan modern karena implikasi negatif dari pengobatan ini pada pasien. Sampai saat ini belum ada pelatihan atau praktik yang menggunakan metode spiritual dan religius dalam merawat pasien di Malaysia. Jadi, sebuah modul psikoterapi Islami dibuat untuk diterapkan pada subjek tertentu selama periode intervensi. Psikoterapi Islam diartikan sebagai proses intervensi psikologis yang berusaha menyembuhkan mental dan stres emosional. Begitu juga spiritual yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan amalan ulama Islam di masa lalu. Psikoterapi Islam ini bertujuan untuk mencapai kesehatan mental dan spiritual bagi setiap individu melalui amalan agama yang telah dipercayakan kepadanya, menurut Hamzah dan Mai Tafsir tahun 2002. Modul yang direkomendasikan untuk intervensi ini terdiri dari 5 psikoterapi yang mengacu pada 5 pilar iman, yaitu rukun iman. Selain beriman kepada Allah, seorang individu juga harus melakukan sholat, melakukan tafakur, mengamalkan zikir, mengingat Allah, dan percaya pada takdir dari Allah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan korelasi dua metode pengumpulan data, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini digunakan selama tahap eksplorasi informasi, di mana saat wawancara dilakukan, dan juga selama fase intervensi, di mana observasi dilakukan. Metode kuantitatif dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale, dan metode perhitungan analisis paralel dengan SPSS digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi dalam penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan 4 instrumen, yaitu wawancara dengan pertanyaan terstruktur untuk menanyakan profil subjek, wawancara dengan pertanyaan semi terstruktur untuk menanyakan penyebab dan efek dari GAD, dan juga menggunakan modul psikoterapi Islam untuk General Anxiety Disorder. Instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi adalah Hamilton Anxiety Rating Scale yang terdiri atas 14 item, yaitu 7 item untuk mengukur gejala fisik dan 7 item untuk mengukur gejala psikis. Teknik analisis data dan responden penelitian. Untuk melihat efektivitas pra-intervensi dan pasca-intervensi pada responden, metode analisis paralel digunakan untuk membandingkan subjek penelitian yang menderita GAD ini sebelum dan sesudah intervensi. Responden dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswi berusia 24 tahun yang didiagnosa mengalami General Anxiety Disorder. Efektivitas dari instrumen penelitian ini disajikan oleh psikiatri yang memang merawat responden tersebut. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa subjek menderita Generalized Anxiety Disorder kronis, dengan faktor utama yang menyebabkan adalah faktor kognitif, yaitu pikiran negatif dan kurangnya kepercayaan diri. Gejala yang ditimbulkan berupa sering khawatir dan cemas, mengalami palpitation, tidak mampu menemukan kedamaian dalam pikiran dan hatinya. Subjek telah melakukan pengobatan untuk penyembuhan penyakit tersebut, namun implikasinya rendah. Setelah menjalani intervensi dengan modul psikoterapi Islami, terjadi perbaikan pada keadaan psikis dan fisiknya. Skor keseluruhan yang diperoleh dari temuan menunjukkan penurunan yang jelas antara sebelum dan setelah intervensi. Sehingga dengan demikian, hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa tingkat gangguan kecemasan subjek telah berkurang dari level 2 atau level ringan ke sedang menjadi level 1, yaitu level ringan. Kesimpulan dari artikel jurnal yang saya review kali ini adalah meskipun Generalized Anxiety Disorder ini dipandang sebagai penyakit mental di kalangan praktisi medis modern, namun umat Islam melihat penyakit itu sebagai penyakit hati atau spiritual yang berhubungan dengan keinginan manusia dan godaan setan, sehingga mendorong lemahnya keimanan dan juga menjauhkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, pengobatan modern atau psikoterapi barat belum mampu menyembuhkan penyakit secara tuntas. Psikoterapi Islami yang berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan praktik ulama Islam masa lalu telah memberikan dampak positif, dan hal itu juga membantu untuk mengurangi tingkat gangguan kecemasan yang dialami pasien. Meskipun studi hanya dilakukan pada satu subjek dan total intervensi hanya 3 kali dalam jangka waktu 12 minggu, hasil akan lebih memuaskan jika intervensi diperpanjang menjadi 12 kali dan diterapkan pada semua pasien yang menderita GAD, terutama pada mereka yang belajar di perguruan tinggi. Kritisi terhadap artikel jurnal.
Keunggulan dari artikel jurnal ini adalah bahwa artikel ini merupakan penelitian yang terbarukan pada masanya terkhusus di Malaysia. Penelitian ini memberikan peluang bagi berkembangnya psikoterapi Islami sebagai alternatif untuk mengobati psikopatologi yang sesuai dengan daerah yang mayoritasnya adalah Muslim. Jumlah referensi yang digunakan juga sangat banyak, yang sebagian besar adalah artikel jurnal internasional dan buku-buku internasional. Penjelasan pada tiap subbab juga langsung to the point dan tidak terlalu panjang lebar. Kemudian kekurangan dari artikel jurnal ini terletak pada bagian hasil penelitian. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan hanya disajikan dalam berupa tabel saja. Dan tidak adanya penjelasan mengenai bagaimana proses intervensi yang diberikan pada subjek dan apa-apa saja bentuk psikoterapi dan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam kurun waktu 12 minggu yang mencakup 3 kali intervensi tersebut. Ide replikasi jurnal. Di sini saya akan menjelaskan ide replikasi jurnal yang akan dilakukan di Indonesia dengan judul penelitiannya yaitu efektivitas intervensi Generalized Anxiety Disorder melalui psikoterapi Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dan situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan level kecemasan masyarakat. World Health Organization menyatakan bahwa selama pandemi sekitar 5,4% populasi global mengalami gangguan kecemasan. Angka ini meningkat dibandingkan sebelum pandemik yang hanya berkisar sekitar 3,8%. Di Indonesia, GAD ini berada di posisi pertama sebagai penyakit mental tersering. Berdasarkan survei Puslitbangkes Kemenkes 2020, sekitar 6,8% masyarakat Indonesia mengalami gangguan cemas, dan dari angka tersebut 85,3% tidak memiliki riwayat gangguan psikiatri sebelumnya, dan sekitar 50% penderita gangguan cemas menyeluruh ini menderita gangguan depresi mayor yang berkaitan dengan percobaan bunuh diri. Gangguan ini dapat menyerang semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, psikoterapi Islam tentu memiliki peluang terbesar untuk diterima oleh masyarakat dalam membantu mengobati gangguan kecemasan ini. Banyak penelitian terdahulu menjelaskan bahwa psikoterapi Islam ini dapat membantu mengobati GAD. Teori yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan teori dari DSM-5 yang menjelaskan bahwa Generalized Anxiety Disorder ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan berlebihan hampir setiap hari dalam jangka waktu setidaknya 6 bulan dan penderita sulit mengendalikan perasaan cemas. Perasaan cemas yang mendominasi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, dan kecemasan tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi psikologis lain. Kemudian, psikoterapi Islam merupakan proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, atau ahli waris para nabinya. Lebih lanjut, metode terapi yang digunakan adalah terapi kesabaran tasawuf atau disebut juga sebagai metode sofistik. Terapi kesabaran tasawuf ini berusaha mengoptimalkan dan melejitkan energi spiritual manusia dengan melalui 3 fase. Yang pertama adalah fase takholi, adalah fase di mana manusia membersihkan kotoran baik fisik maupun hati. Kedua, fase tahali, yaitu di mana manusia belajar untuk menghias diri atau berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, yaitu fase tajali, adalah bagaimana manusia merasakan terjalinnya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantu juga dengan terapi kesabaran dengan ayat-ayat Al-Quran yang khusus untuk menyembuhkan segala penyakit yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, surat Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84, dan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode yang sama dengan jurnal acuan, yaitu gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini digunakan ketika melakukan wawancara dan observasi pada saat eksplorasi informasi dan intervensi. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale, dan metode perhitungan analisis paralel dengan SPSS digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi dalam penelitian. Subjek penelitian adalah individu yang sudah masuk dalam usia dewasa dan terdiagnosis gangguan kecemasan umum. Kemudian saya juga berencana untuk menjadikan usia sebagai variabel moderator dalam penelitian ini. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.